sejahtera Bapak Ibu SMK Negeri 117 yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 kita masih dalam keadaan yang sehat, sehingga kita masih berkumpul di Aula SDN 08 Durensawit dalam rangka untuk diskriminasi budaya positif oleh CGP kita angkatan 10 Ibu Esther. Tepuk tangan untuk Esther. Mudah-mudahan Bu Esther dalam diskriminasi ini memberikan manfaat dan syafaat yang sebanyak-banyaknya untuk orang banyak, dan mudah-mudahan dengan Bu Esther memberikan diskriminasi positif ini memberikan pencerahan. Semoga nantinya akan ada lagi calon-calon guru penggerak dari SMK Negeri 117 Jakarta. Bisa nanti kita bingung kira-kira udah pada pas sebenarnya semuanya untuk menjadi calon guru penggerak, karena semuanya nanti insya Allah akan menjadi pemimpin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, baiklah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan dari Wakil Kurikulum SMK Negeri 117 Jakarta, karena Bapak Hashim berhalangan hadir. Kepada Bapak Priyanto dipersilakan. Terima kasih Miss Karima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat, ini pengantin kita, Bu Esther. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bu Esther yang sudah menempuh beberapa tahapan. Bahasanya masih CGB, calon guru penggerak, jadi harus bergerak terus. Alhamdulillah, tahap demi tahap sudah dilalui. Kali ini tahap diseminasi terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 117 yang saya muliakan, tadi semalam Bapak lihat saya untuk membuka acara budaya positif kaitannya dengan rangkaian kegiatan CGB dari Bu Esther untuk membuka di acara diskriminasi ini. Baik Bapak Ibu, Bu Esther ini termasuk guru bejo, orang Jawa guru bejo. Jadi orang pintar itu kalah sama bejo. Ya, pertama masuk ke sini, alhamdulillah kami terima dengan tangan terbuka Ibu, masih walaupun masih model-model SD SMP. Begitu masuk ke 117, alhamdulillah P3K-nya diterima Ibu, alhamdulillah. Baru masuk beberapa bulan P3K mendaftar CGB langsung lulus, alhamdulillah. Itu namanya orang Jawa, namanya bejo. Jadi orang pinter kalah sama orang bejo. Alhamdulillah, luar biasa untuk. Dan saya amati juga Bu Esther ini luar biasa, gesit kemana-mana, ada kegiatan selalu diikuti, mulai dari wali kota, waktu masih kasuntinya berpindah, luar biasa menjadi guru penggerak benar. Tidak terus. Bapak Ibu, untuk itu tadi dari bawakan oleh pembawa acara, mudah-mudahan guru-guru 111 yang memenuhi syarat baik usia maupun kepegawaian atau kualifikasi kepegawaian, teman-teman yang muda-muda ini supaya bisa menyusun menjadi CGB. Kalau saya nggak lewat, nggak bisa, karena waktu CGB, karena Jakarta CGB yang kelima Ibu baru dibuka itu, saya di situ udah masa kerja Anda kurang 10 tahun. Nah, waktu itu umurnya udah 51 udah lewat, jadi nggak bisa ikut, ya nggak apa-apa. Jadi memang syarat-syarat menjadi pengawas, syarat-syarat menjadi kepala sekolah memang jalurnya harus dari guru muda. Yang muda-muda itu
sudah baru 2 ya, Miss Karima sama Bu Esther. Jadi kalau ditanya ada guru penggerak, alhamdulillah SMP 111 Jakarta ada. Kaitannya dengan PMM kemarin 117 berapa Pak Pri yang sudah dapat aksinya dengan sertifikat? Waktu itu kita jawab 0. Nah, beberapa bulan ini dimulai dari Bu Misi, Bu Zahra, terus Bu Lailul, alhamdulillah. Saya yang ketiga juga alhamdulillah udah dapat 3 juga. Disusul nanti yang lain, Bu Opi juga ada nyusul. Nah, nanti kalau ditanya yang sudah dapat sertifikat udah banyak. Pak Adi juga udah ya Pak. Yang lain nyusul. Tapi kalau dilihat data nanti, alhamdulillah kemarin waktu laporan baru saya laporkan 6 itu ya memang yang sudah terima datanya dari saya 6 orang yang mendapat sertifikat Pak. Sekarang nambah. Jadi kalau sudah dapat sertifikat sebenarnya nggak ada apa ombelnya, kelompok belajarnya juga nggak apa-apa. Cuma ini kalau bisa bagus. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, destinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif, budaya positif dengan resmi saya buka. Dari saya, kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Esther untuk melakukan diseminasi budaya positif modul 1.4 ya, modul 1.4 ya Bu. Oke, kepada Ibu Esther dipersilakan. Terima kasih kembali berjumpa dengan saya dalam pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semua. Salam sejahtera, salam sehat. Kita jumpa pukul 10.30. Kita mulai. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 117 Bapak Hasyim, yang walaupun tidak bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati Wakil Bapak Priyanto yang telah membuka pada pagi hari ini, Bapak Ahmad yang tidak bersama-sama dengan kita, kemudian Bapak Supandi sudah ada di tengah-tengah kita, juga guru penggerak yang menjadi senior di sekolah ini sudah ada dan telah berpartisipasi membuka acara ini. Dilanjutkan dan guru-guru yang ada pada saat ini sebagai wujud nyata bahwa SMP Negeri 117 akan maju bersama. Amin. Iya. Sekarang kita akan masuk dalam materi yang sesungguhnya, yaitu bagaimana kita menyebarkan budaya positif. Dengan saya Esther Tahoni CGP Angkatan 10 berasal dari SMP Negeri 117 Jakarta Timur. Luar biasa ya. Saya mau katakan saya bangga datang dari SMP Negeri 117. Saya percaya bukan cuma sekali, bukan saya, tetapi pada angkatan 12 bukan hanya satu, tetapi kalau bisa kita teruskan guru-guru yang sangat luar biasa ini untuk maju di angkatan 12. Bisa ya? Bisa ya Pak Ade? Bisa ya? Bisa dong ya? Baiklah, kita mulai dengan satu pertanyaan saya, yaitu apa yang kita ketahui tentang budaya positif? Bolehkah dari bapak-bapak sebelum masuk kepada materi, mungkin bapak dulu, kemudian ibu, dipersilakan. Apa itu budaya positif? Mungkin dari saya dulu. Ya Pak. Yang lain namanya budaya, dari kata budaya itu kebiasaan, perilaku,
Jadi kalau kita definisi budaya positif, berarti ini berasal dari dua kata, budaya dan yang positif. Kalau kita lihat budaya itu semua adalah hasil karya manusia. Hasil karya manusia itu ada yang berbentuk dalam wujud materi, ada yang dalam berbentuk nilai. Berarti dalam hal topik kita di sini yaitu budaya dalam wujud nilai-nilai dan norma-norma. Berarti nilai atau kebiasaan yang membawa nilai-nilai yang positif di dalam pertumbuhan maupun perkembangan manusia. Kalau kita berbicara budaya positif di sekolah, berarti menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik untuk dapat berkembang atau dapat mengembangkan nilai-nilai yang sangat baik kepada anak didik kita. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam hal pengertian daripada budaya yang positif, yaitu kebiasaan atau membiasakan nilai-nilai yang baik menurut ukuran masyarakat, ukuran agama maupun ukuran hukum yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, terutama ini ada ibu yang ingin menyampaikan. Gimana? Silakan Bu. Kalau berburu kata-kata Mas. Terima kasih Bu Esther atas waktunya. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh kedua rekan saya yang terdahulu tadi Pak Pri dan Pak Emerson, saya rasa sudah sangat merangkum semuanya ya. Jadi yang disebut budaya positif di sini adalah kebiasaan baik. Kalau kaitannya di sekolah berarti kebiasaan baik apa yang bisa kita terapkan kepada anak-anak murid kita sehingga mereka menjadikan itu sebagai karakter hidup mereka, sehingga ketika mereka bermasyarakat mereka bisa mengingat budaya positif itu dan menerapkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu. Sesimpel misalnya memberi salam, memberi senyum, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kebiasaan atau budaya positif ini adalah hal-hal yang memang harus ditanamkan di sekolah sejak awal kepada orang tua. Nah, itu saja mungkin Bu Esther yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini adalah wakil dari ibu-ibu. Mungkin masih ada ibu lain yang ingin menyampaikan. Ada? Baiklah. Baik, kita masuk dalam budaya positif. Kenapa budaya positif ini digaungkan bagi sekolah-sekolah, bagi guru-guru? Tentunya ada hal-hal tertentu berbanding terbalik dari positif itu ada yang negatif, ya kan? Nah, mari kita lihat bagaimana kita menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tentunya yang pertama di sekolah tempat kita mengajar. Ya, mari kita lihat ada dalam pemahaman ini ada 8 hal yang akan dibahas, yang akan dijalankan, yang selalu tanpa kita sadari mulai kita datang ke sekolah kita sudah jalani. Ya, kita akan berubah dulu, yaitu paradigma berpikir kita tentang budaya positif. Kemudian kita akan lihat disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Kita masuk. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma, di mana pembelajaran yang dilakukan
Pak Ivan boleh menyampaikan. Silakan. Apakah berdiferensiasi di sekolah kita atau selama Bapak bekerja hal ini sudah dijalankan atau belum? Contohnya seperti apa? Mari kita mereview. Sudah berapa tahun kita belajar? Mari kita mereview keberadaan diri kita sebagai seorang pendidik. Ya, terima kasih atas waktu Master. Untuk selama saya di kelas ini saya menyesuaikan dengan kebutuhan anak dalam pembelajaran, Ustaz. Karena kita sekarang itu kan pembelajaran Pancasila ya apa? P5 itu kita sudah tidak bisa lagi seperti guru yang seperti dulu. Kita terus menerangkan di papan tulis, tidak bisa seperti yang saat kita menjadi siswa dulu. Tapi sekarang kita harus bisa mengikuti apa sih yang bisa anak itu lebih termotivasi untuk belajar atau menyukai pembelajaran matematika. Jadi kita harus sama-sama bisa menyesuaikan kebutuhan anak saat di dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk Pak Ivan dan Tanda Dok. Ini pengalaman pribadi. Ya, pasti Bapak Ibu yang lain juga memiliki pengalaman pribadi. Ya, silakan. Tidak akan kalah loh dari Pak Ivan dan Tanda. Gak apa-apa. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kan sebenarnya pembelajaran di mana kita menyesuaikan kebutuhan gaya belajar siswa, minat belajar siswa dan gaya belajar mereka masing-masing. Kalau menurut saya selama 3 tahun mengajar ini, rasanya belum bisa dibilang maksimal dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ada banyak tantangan sekali di sekolah ini untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, terutama dalam karakter anak yang banyak. Apalagi kalau misalnya kita pegang berapa kelas? 11 kelas, 11 kali 6 itu udah berapa ya? Untuk mengalami respon itu sungguh luar biasa. Nah, tapi paling enggak tetap ada ikhtiar dari saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah menyuguhkan berbagai variasi media pembelajaran, sehingga seperti yang kita tahu ya sekarang itu udah malas ya baca buku ya ya oleh karena itu ya kita menyuguhkan pembelajaran itu lebih banyak lagi dibanding dengan hanya membaca buku atau bahkan menyuguhkan materi di depan tulis. Benar. Luar biasa. Ya Pak. Hamba nanti Ibu tadi dari KPK Komisi luar biasa menuntut diferensiasi itu sesuai kebutuhan dan gaya belajar. Anak yang gaya belajarnya menggunakan audio ilustratif atau gerak itu seharusnya memang kita harus membedakan dengan anak-anak yang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda tadi. Ada yang senangnya membaca, ada yang senangnya mendengar, ada yang senangnya gerak. Itu memang kita seharusnya sudah 2 tahun ini suruh menerapkan atau memilah-milah gaya belajar anak itu. Nah, itu nanti mungkin tahun ajaran baru, walaupun kita sudah terselubung, sudah mulai memang secara didefinisikan atau dipilah-pilahkannya belum. Ya, nanti ada modul aja yang mengarah ke situ, yang memisahkan antara gaya belajar anak si A dengan si B dan si C. Dan mudah-mudahan tahun depan kita dapat bahan yang benar-benar seperti itu. Gaya belajar anak itu berbeda-beda, harus kita layani. Berarti adalah sesuai kebutuhan anak. Betul. Terima kasih tambahan saya apa yang sudah disampaikan Bu Misi. Oh, mantap ya. Memang betul. Kita masuk di kurikulum merdeka itu adalah merdeka. Saya rindu sebenarnya tanggapan dari Pak Edi.
kasih Bu Ustaz atas kesempatan ini. Kalau saya melihat memang dari di awal judulnya budaya positif, lalu sampai kepada gaya belajarnya berdiskusi. Kalau saya agak bias sedikit pendapat saya. Kalau di dalam prinsip saya sebenarnya berpikir kita mengajar itu tentu ada tujuan. Tujuan yang harus dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ya mungkin sebenarnya sedikit harus ada arahan-arahan dari kita kepada anak. Jadi kalau katakan kita harus mengikuti gairah belajar anak, saya kira tidak sepenuhnya bisa kita ikuti. Memang kita harus memilah tentang anak tersebut. Misalnya tadi seperti yang disampaikan Pak Tri, ya mungkin memang anak itu ada yang senang membaca, anak itu ada yang senang mencoba-coba atau praktek, anak itu ada yang senang mendengarkan. Ya mungkin dengan mendengarkan anak itu bisa mencapai tujuan apabila dia mendengarkan informasi-informasi dari guru. Biasanya anak yang suka mendengarkan itu, kalau saya amati ya, literasi membacanya itu agak kuat. Cuma di sini bagaimana cara kita untuk memilah-milah hal tersebut, sementara di dalam satu kelas anak didik kita itu ada sekitar 36. Nah, jadi yang saya maksud, bagaimana caranya kita bisa mencapai tujuan tersebut dengan memilah-milah. Jadi kesimpulan saya, tidak bisa sepenuhnya kalau menurut pendapat saya itu langsung kita sarankan. Tentu harus ada arahan-arahan. Kira-kira anak itu cocok di mana, karena anak itu sendiri juga bisa tidak tahu apa yang mereka butuhkan di dalam belajar. Saya kira itu pendapat saya. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih kepada kita semua, khususnya kepada Ustaz. Tadi saya mengikuti kepada teman-teman, khususnya yang muda-muda, saya sangat senang. Ya, sangat senang di dalam hal perubahan paradigma kurikulum kita, dan juga turunannya di dalam paradigma pembelajaran kita. Kalau saya sedikit yang berjualan, kalau karena saya sudah menjadi guru di dalam berbagai macam kurikulum. Saya dari SPG, tamu SPG menggunakan kurikulum 75. Ya, kurikulum 75 dengan tujuan siswa umum, tujuan siswa khusus. Ya, Q dan TK. Kemudian masuk kepada kurikulum CBSA, kemudian masuk lagi kepada kurikulum sebentar itu KBK, berbasis kompetensi. Dari berbasis kompetensi di SMK dikembangkanlah menjadi kurikulum tidak siap pakai KTP yang berbasis kompetensi. Iya, CBSA ada 84 CBSA. Ya, CBSA baru 2004 masuklah kepada kurikulum KBK. Yang pertama diterapkan di SMK, karena saya juga guru SMK. Ya, karena KBK itu bagus dibuatlah 2006 kurikulum yang tidak siap pakai itu katanya KTP. Ya, KTP dengan berbasis kepada KBK yang lama dilaksanakan di SMK. Nah, semua itu hanya berupa buatan-buatan yang tidak ada turunannya di dalam hal proses pembelajaran. Tetapi sekarang di dalam kurikulum
kita sudah benar-benar katakan dengan kurikulum merdeka, berarti memberikan kemerdekaan kepada siswa sesuai dengan dalam konteks yaitu kebutuhan siswa, dan pembelajaran juga harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Makanya tadi saya ikuti dari teman-teman yang muda yang mereka senang saya karena mereka sudah menerapkan, walaupun belum maksimal, walaupun kami dari BK setiap tahun mencoba lebih cepat untuk melakukan asesmen gaya belajar, tapi dari pengalaman kami di BK tidak ada yang murni. Yang tidak ada yang murni. Kalau audio itu yang paling yang agak jauh dari itu yang kinestetik. Kalau audio dengan visual itu ya paling diteliti, ya. Jadi mungkin anak yang kinestetik mungkin yang perlu Bapak Ibu lihat, yang nggak mau diam, jangan dianggap nakal. Nah, mungkin yang di dalam gaya belajar, tetapi sebenarnya dalam pembelajaran yang berdiferensiasi itu bukan sebatas kepada gaya belajar, ya, bukan kepada gaya belajar siswa, tetapi sebenarnya alangkah baiknya kita lebih mengenal potensi, ya, karakter dan potensi siswa. Apalagi kita sekarang sudah menerima anak-anak yang inklusi, ya, yang inklusi. Saya juga kemarin menyampaikan juga baik itu kepada Bu Indra maupun kepada Pak Pasir, yang mungkinlah sama alat tes yang kita gunakan kepada si Mesia dengan yang teman-temannya, karena bagaimanapun tidak akan mungkin ya hasilnya yang maksimal. Kalau misalnya dengan inklusi itu, maka kalau menurut pendapat saya, kalau kita benar-benar berdiferensiasi, kita buat satu tes, satu nembak untuk dia yang untuk yang inklusi, sehingga rasa keadilan juga ada. Mungkin perasaan Bapak Ibu juga dalam memberikan nilai yang senang gitu. Tapi kalau sama semua kepada anak yang inklusi juga bentuk suara kita, ya saya kira ini masih ya harusnya harus beda lah ya untuk alat tesnya. Karena saya juga dulu di swasta ada yang dari survei nggak bisa membaca, kami terima dengan harapan perjanjian dari orang tua yang perlu anak saya bisa bersosialisasi, bukan mau pintar, tapi bisa beradaptasi, bersosialisasi dengan teman-teman atau dengan orang lain. Itu sudah sangat syukur kata orang tuanya. Jadi ya kalau misalnya kita tidak pernah berdiferensiasi, apalagi yang ada inklusi, apalagi banyak tidak lihat yang terselubung dari donasi, ya, dari donasi yang berangkat kalau alat tes yang digunakan kepada mereka yang diberikan alat tes yang khusus, yaitu mungkin tembakan. Mudah-mudahan teman-teman semakin sukses nanti sebagai guru-guru dan benar-benar kita bekerja dari hati, karena apapun yang kita kerjakan, kepuasan kita sebagai guru apabila kita lihat putra-putri kita yang kita ajar itu bisa berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi pintar. Terima kasih kepada luar biasa ya. Kita sudah menuju prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana dia mewujudkan profil pelajar Pancasila tentang Undang-Undang Islam 17. Ya, kalau kita melihat dari pengalaman yang disampaikan oleh guru-guru, ya, bahwa memang kita sudah di sana. Makanya kita harus mengubah paradigma stimulus respon pendekatan dengan teori kontrol. Apa yang harus dikontrol di sini? Tadi kan ada pendapat dari Pak Edi bahwa memang diberikan kebebasan tetapi perlu dikontrol. Nah inilah teori kontrolnya, ya, di mana ada stimulus respon, tetapi harus ada teori
berbahagia karena dia berkembang, bertumbuh sesuai dengan kodrat alamnya. Jadi nggak bisa dipaksakan ya. Tadi Bapak juga sampaikan demikian. Memang besok akan kerja keras kita. Anak-anak yang mengalami berkebutuhan khusus akan mendapatkan soal, pengajaran, pendekatan yang berbeda-beda dari anak-anak yang tentu kita rindu kan memiliki anak-anak lulusan SMP 117 yang berlibat sampai kemana? Sudah dengan Presiden Republik Indonesia tamat dari SMP 100 alumni dari 117. Ya, mari kita lihat stimulus respon yang ada. Pertama yaitu realita kebutuhan kita sama, itu benar. Tetapi dalam teori kontrol kebutuhan kita berbeda, betul? Kalau respon mengatakan kita sama, tapi teori kontrol mengatakan kita berbeda. Itu tadi yang disampaikan oleh Bapak. Kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan ketiga, kita mencoba mengukur orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami. Ya, berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya, yang akan mengatur diri saya adalah saya sendiri. Orang lain hanya memberi saya. Ya, mau jadi guru seperti apa kita? Kita yang mengatur. Mau suka hilang-hilang kita, mau suka kemana-mana kita yang mengatur. Ya, masalah kita ngajar, masalah kedisiplinan kita, masalah tanggung jawab kita yang atur. Kita diberikan tanggung jawab itu untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini di SMP Negeri 117. Kita yang kontrol diri kita, Bapak Ibu, bukan orang lain, bukan kepala sekolah, bukan wakil, tetapi kesadaran diri. Sepakat kita untuk kali ini? Ya. Dan yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu menurut respon. Tetapi menurut teori kontrol, diadakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita membuat segala sesuatu dengan berkolaborasi. Ya. Dengan siapa? Dengan teman sejawat. Ya. Teman sejawat ini bukan hanya sebagai teman, tetapi mereka adalah saudara kita. Karena kita ada dalam keluarga SMP 117 Jakarta. Dan dalam stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrol tidak ada kalah. Model berpikirnya kita menjadi pemenang. Ya, kita menang. Artinya orang yang memiliki tujuan menang, orang yang punya tujuan dia mau jadi pemenang, berarti dia harus berlomba. Bagaimana dia berlomba? Dia harus berusaha, dia harus bekerja, dia harus lakukan. Jangan bilang, aduh saya kan tua, entar lagi mau pensiun. Bapak Ibu, selama masih dibiayai oleh negara, selama kita masih belum sampai 60 tahun dan stop di HUT yang ke-60, artinya kita masih punya tanggung jawab. Kita masih berlomba untuk ini. Model berpikir kita menang. Pak Priadi tadi 51 tahun kita sudah berjuang untuk masuk PGB, tetapi usia membatasi. Kalau tidak jadi, ya kan? Tetapi percayalah, segala sesuatu yang kita lakukan baik tidak kita terima hari ini, kita akan terima pada saat ini. Ya, berikutnya
positif. Saya percaya Bapak Ibu, kita ingin supaya kehidupan kita, cara berpikir kita memiliki mengacu kepada disiplin diri. Bagaimana kita akan mendisiplinkan anak-anak, bagaimana kita akan mendisiplinkan murid sampai teriak putus surat leher kalau kita tidak disiplin sebagai guru. Tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Mengapa disiplin? Karena menumbuhkan kesadaran memberdayakan murid tanpa imbalan. Bapak Ibu, artinya apa yang kita lakukan pada saat ini, disiplin positif itu tidak ada imbalannya. Ya, tidak ada imbalannya. Tetapi apa yang akan kita terima? Kita lebih senang akan melihat anak-anak kita bertumbuh dengan baik. Kenapa? Karena mereka akan mencontoh suatu hari nanti dia akan berkata begini, saya gagal karena begitu. Saya tidak mau lagi disebut saya gagal, saya tidak bisa apa-apa karena beresta. Karena punya pengalaman pribadi. Tapi hari ini saya bisa berdiri di sini, saya bisa menjadi pemimpin karena guruku yang ini. Kenapa? Terkadang guru-guru yang menganggap murid-murid itu adalah anak-anak yang luar biasa. Mereka boleh datang dari estetika, dari latar belakang yang berbeda kah, latar belakang ekonomi yang berbeda kah, tetapi kalau makanan positif kita bagus, maka anak-anak itu akan bertumbuh sesuai dengan kodrat alamnya dan dia akan menjadi pemimpinnya. Sebagai pendidik, kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, berperilaku pada nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu yang kedua. Dan yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Saya percaya di SMP Negeri 117 hal ini telah dilakukan. Benar? Sudah ya? 90%. Boleh tanggapan Pak? Betul kan? Nilai-nilai kebajikan. Pembelajarannya dari itu saya lihat sesuai bercakap. Semua yang dipresentasikan bagi saya itu nonsen jika hanya yang sepas dan tidak ada komitmen dari Kementerian Pendidikan. Kita mencoba berusaha seperti apapun hasilnya akan mau. Jangan lupa ganti menteri dan kebijakan itu jelas. Jadi kita ulang, ibaratnya kita sudah bikin fondasi 5 lantai, hari lagi kita sudah ulang lagi. Hari ini ada CGP, besok ada kan yang lain, ya buang lagi semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi pagi, ya salah. Saya belum berita. Banyak pemimpin perusahaan sekarang itu sulit menerima anak-anak generasi Z. Kenapa? Karena generasi Z ternyata anak-anak yang kalau berpikir itu tidak realistis, ekspektasinya terlalu tinggi. Begitu ditagih, nggak bisa jawab. Sulit perusahaan sekarang untuk menerima generasi Z. Terutama mahasiswa-mahasiswa yang kalau bicara jago, tapi
dari awal, dari masa sekolahnya lah. Bagaimana masa sekolah dulu? Itu yang saya maksud. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai bagaimana toleransi. Kalau untuk secara kurikulum Pancasila itu sudah oke. Oke, itu sekitar 90%. Sisanya kembali lagi pada doktrin agama yang takut masuk neraka. Seperti Mui kemarin bilang, menyampaikan salam kepada teman yang berbeda agama itu suatu pelanggaran. Kalau saya bilang, Mui apa? Dicap apa nih? Berarti saya bilang, kenapa saya bilang Mui itu makhluk apa? Itu bukan omongan saya, itu omongan Gus Dur, kiai saya. Mui itu makhluk apa sih? Kok begitu? Tidak boleh mengucapkan salam kepada saudara kita berbeda agama. Nah kalau itu sama aja, kalau tuh hewan-hewan yang diundang itu sama aja semuanya. Gak usah ada harimau, gak usah ada kelinci, gak usah ada babi, anjing, gak usah. Sama aja semuanya. Lalu Tuhan itu menciptakan tumbuhan berbagai warna, hewan berbagai macam jenis, bahkan hewan yang harus saja masih diciptakan masih diberi kesempatan untuk apa? Punya anak dan keturunan. Lalu kita mengucapkan salam kepada saudara kita yang berbeda agama, tidak boleh. Lalu ini aja itu menjadi contoh. Bagaimana kita di sekolah? Katanya kita ini bercontoh susah. Bagaimana? Begitu bos. Kenapa masih 90%? Kenapa saya bilang masih bukan 90%, malah 80% lah. Karena masih ada guru yang berpikir seperti itu. Gitu. Pola pikir agama, doktrin agama masih dimasukkan melalui media sosial. Belum lagi ceramah-ceramah. Wah, kacau semuanya. Ceramah-ceramah yang terkait dengan bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Dan mereka lebih mempercayai penceramah itu daripada nilai-nilai yang ada Pancasila itu sendiri. Nah itu rusak semuanya. Jadi penceramah itu merusak nilai-nilai Pancasila. Seharusnya penceramah itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jangan pernah bertentangan Pancasila dengan agama. Kalau boleh, kalau ada penceramah atau guru mempertentangkan antara agama dan Pancasila, saya melakukan perburuannya. Berani saya buat, berani saya. Itu juga saya pernah. Baik, terima kasih Pak Roy. Ya, jadi dicantumkan nilai-nilai kebajikan itu yang harus kita sepakati bersama di sekolah kita itu untuk dalam kesepakatan itu untuk kemajuan murid, untuk kemajuan sekolah tanpa melihat latar belakang ini. Ya, tanpa melihat latar belakang ini. Suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang orang itu. Kita satu dalam satu kepala, yaitu kita sebagai guru, kita sebagai pendidik yang mau mencerdaskan anak bangsa. Itu tujuan kita ya untuk masuk sini. Dengan apa? Di mana keterampilan hidup yang tidak dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberi yang terbaik bagi diri sendiri. Itu yang namanya guru. Ya, selanjutnya apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Manusia itu memiliki kebutuhan dasar dalam kehidupannya. Kebutuhan dasar itu sesuatu yang dia inginkan, yang akan datang, yang akan dia dapatkan dalam dirinya. Apa itu kira-kira? Pak Sumardi, apa yang didapatkan dalam hidup? Apa Pak? Apa Pak Sumardi yang ingin didapatkan kebutuhan dasar manusia? Pak Sumardi mau apa? Kebutuhan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh manusia tidak berpositif itu. Iya. Ada pertanyaan yang lain? Bapak Ibu kerja untuk apa? Dapat uang. Saya mau jadi CGP untuk apa?
Betul kan? Betul. Saya sebut. Semua kita datang belajar, mengajar, bekerja, apapun profesinya untuk mendapatkan sesuatu. Apa itu? Mari kita lihat kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, supaya dia bisa bertahan hidup. Supaya dia bisa bertahan hidup, dia butuh makan. Ya, dia butuh tempat tinggal. Tidak mungkin kita tinggal ngomong mati. Dia butuh rasa aman. Dia juga butuh sehat. Ya, dan sakit-sakit dia bekerja. Gak enak kan, Pak Edi? Kalau sakit-sakit gak enak, ya kan? Dikit-dikit dikunjungi, dikit-dikit dikunjungi, gak enak, ya betul? Gak enak sakit. Gak enak hidup. Ya, saya mau bertahan hidup, saya ingin makan enak, saya ingin punya tempat yang bagus, saya ingin aman hidupku ini, saya ingin mendapatkan kesehatan. Kenapa? Berarti sepanjang umur. Yang kedua, kalau sudah dapat ini saya. Benar ya? Baju di saya. Baju di. Hah? Tugasnya baik Pak. Baik Pak. Ada di samping berarti segeralah. Karena itu kebutuhan manusia. Ya. Untuk apa dia mendapatkan yang di atas ini, tetapi dia dapat saja. Siapa itu? Orang-orang terdekat. Orang terdekat yang pertama adalah dalam lingkungan keluarga kita. Itu akan membawa jiwa semangat kita untuk bekerja. Dan yang kedua adalah lingkungan pekerjaan kita. Ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sana kita merasa terima, kita merasa dihormati, ya, kita ada kerjasama. Sehingga dari dua kebutuhan dasar manusia itu masih ada, yaitu penguasaan, harga diri, keinginan dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Coba kalau kamu bukan didengar, ditinggalkan, sedih kan? Sedih. Ya ampun, aku ngundang gak mau datang, sedih. Ya. Karena kalau dipikir kata apa sih? Terus itu juga baik itu. Tetapi penghargaan itu, merasa dihargai itu jauh lebih penting. Saya sepakat dengan hal itu. Dan yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu menyangkut mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah diri. Ya, tadi bukan cuma guru diberikan kebebasan, murid juga. Kenapa? Supaya mereka bisa mengeksplor apa kekayaan yang diberikan dalam dirinya, apa kodrat alamnya yang datang dari dirinya untuk dia keluarkan, sehingga itu bisa bertumbuh dan dia boleh menjadi dirinya sendiri, tetapi ke arah yang benar. Makanya disampaikan budaya yang positif. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Apa itu kesenangan? Kita butuh canda. Apa itu? Kalau tegang terus, bukan ditekuk terus, enak nggak? Saya lewat, bukan di masker, ya ampun. Masa, ya kan? Cemberut, tekuk terus. Tapi baru jauh-jauh, halo Mas Supardi, enak banget ya. Yang tadi dia punya persoalan di rumah, nyampe di sini hilang persoalan. Yang tadinya sakit di rumah udah batuk flu, nyampe di sekolah karena ketemu teman, ketemu Bu Olvi, ketemu Bu Ketut. Karena aura semangat itu membuat kita semangat. Jadi kita saling
baik kepada orang lain. Dari kemarin kita menggabung terus Pak Judi. Tapi saya yakin itu pemikiran buat dia itu positif. Dorongan positif. Kata Pak itu, dorongan benar. Ini ya, kesenangan, bermain, antusias, tertawa walaupun cuma lewat WA. Dan kita lakukan itu, ya. Sebenarnya kalau kita banyak umur juga awal muda, ya. Jangan sampai baru umur 40 tahun, tapi wajahnya 60 tahun. Oh, nggak mau kan? Nggak mau. Saya mau. Walaupun 60 tahun masih 35, ya tenang. Keren banget, ya. Mau begitu makanya dari dalam, semuanya dari dalam. Dari mana? Hatinya, ya. Walaupun makanannya enak, tapi dalam hatinya itu tidak terpancar di bagian itu, awet tua, nggak awet muda, ya. Nah itu, jadi kebutuhan dasar manusia ini kalau bisa kita penuhilah, ya. Dan Pak Edis, walaupun tahun depan mau pensiun, masih aja cakep, apalagi kalau pakai jeans, pakai baju gagah, ya. Rambut sumir lagi sampai nggak betul. Sukses. Ya lanjut. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Kita akan menjadi motivator bagi orang lain. Ya, memberikan motivasi yang baik, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jangan buat orang lain tidak nyaman dengan kita. Ya, untuk menambahkan imbalan, jangan membuat orang lain kita tolong kepada kita karena mau dapat sesuatu. Jangan. Tetapi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Percayalah, hari ini kalau saya bantu Pak Ipan, besok Pak Ipan yang akan bantu. Dibantu oleh Dolphy, bukan saya. Jangan mengharapkan dari saya. Ya, itu beberapa. Ya, kita lanjut. Ada hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Ya, yang pertama hukumannya itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman dan psikis. Dan yang kedua, konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor. Nah, pertanyaan saya adalah apakah hukuman ini kita masih jalankan di sekolah kita? Masih jalankan hukuman ini? Masih ada dia? Masih sekian persen. Memang hukuman ini kadang-kadang tidak terencana, kemudian tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, dan jangan sampai ke berupa hukuman atau psikis. Ya, perlu saya ingatkan adalah anak-anak kita adalah anak-anak remaja, di mana mereka itu adalah anak-anak masa mereka sedang mencari jati diri, bimbang dan berani. Jadi kalau kita yang sebagai pendidik itu tidak mampu menerapkan diri kita sebagai pendidik yang kembali tadi, yang benar, yang bertanggung jawab, yang disiplin, yang positif, maka anak itu akan menjadi hancur. Ya, kasihan. Kita memberikan konsekuensi juga yang terencana, beraturan, murid tetap dibuat nyaman. Artinya setiap konsekuensi, setiap hukuman yang kita berikan itu tetap nyaman. Dia sadar betul bahwa dia salah sehingga dia diberikan
suatu arah bagaimana cara mencari solusi untuk setiap persoalan. Selanjutnya, mari kita lihat 5 posisi kontrol dulu. Bapak Ibu, cek diri kita dari mana. Cek diri kita dari mana. Kita penghukum, pembuat merasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer di sekolah. Banyak sebagai apa? Bukan tuh? Sebagai manajer. Keren. Ya, Bu Siti, guru matematika agak kejam. Gimana Bu Siti? Sebagai apa? Pilihnya jadi manajer. Kaum Bapak guru, pilihnya menjadi apa? Manajer ya? Manajer sama-sama. Saya rasa kita akan sepakat untuk melakukan hal ini. Ya, kita menjadi manajer Bapak. Kita tidak akan menjadi penghukum. Hukum dia 1 jam dari bendera. Apakah itu akan membuat sesuatu buat dia? Tidak. Buat dia merasa bersalah. Jadi tetap lupa, ya kan? Karena kenapa? Merasa bersalah. Ya, teman. Memang kadang-kadang kalau kita walaupun jadi teman, tapi tetap harus ada batas antara guru dan murid. Ya, memang betul kita harus jadi teman. Kenapa? Tadi saya sampaikan, murid apalagi di SMP dalam masa transisi, dia akan menjadi teman buat kita, di mana dia mampu mencurahkan. Kadang-kadang dia udah mau curhat sama mama dan papanya, tetapi dengan guru yang dia percaya, karena sudah menjadi temannya, dia bisa membuka segala sesuatu tentang dirinya kepada sang guru. Ya, jadi kita menjadi teman. Kemudian pemantau itu, ya udah lihat aja. Boleh nggak begitu? Sebagai guru kan? Oh gitu. Oh iya. Nggak bisa. Ya, hanya memantau saja. Tetapi yang terakhir adalah manajer, di mana setiap anak kita memiliki kesalahan, kita harus sampaikan. Nah, bukan seperti lagunya Maya. Nah, bila satu saat kau dengarkan lagu ini, ya, baik banget ya. Artinya, kamu tahu nggak apa kesalahanmu? Ya, tahu nggak di mana kamu salah? Itu seorang manajer. Bagaimana cara memperbaikinya? Cari solusinya bersama. Itu orang guru. Ya, kita mengambil satu komitmen, kita mau jadi guru SMP 117 yang menjadi teman dan manajer. Boleh ya? Untuk 117? Boleh. Dan yang ke-7, kita berikan keyakinan kelas itu kepada murid-murid kita. Di mana kita berada, mari kita yakinkan mereka untuk keyakinan kelas. Loh, di sini kenapa bukan peraturan? Ya, kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Boleh dijawab. Sebenarnya kalau keyakinan kelas adalah mereka yakin bahwa apabila saya melakukan ini, maka kami bisa begini. Kami yakin kalau misalnya kami melakukan ini akan ada konsekuensi yang akan kami dapatkan. Jadi bukan sesuatu yang peraturan seperti yang ada hukuman atau tidak melaksanakan itu ada ya konotasinya lebih bagus di keyakinan kelas. Baik, terima kasih Miss. Berarti sepakat ya, membuat keyakinan kelas ya. Karena dan juga lebih enak dengarnya juga ketimbang dari apa tadi peraturan nomor 1.
dibuat keyakinan kelas. Ya, sebagai bersama tulisannya di bawah di keyakinan kelasnya. Kami akan datang tepat waktu. Itu karena mereka yang menyampaikan itu, sehingga itu mereka akan lakukan dengan baik. Itu keyakinan kelas. Dan berikutnya kita masuk yang ke-9, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bolehkah Bapak Ibu memberikan contoh atau baru pertama kali mendengar tentang segitiga restitusi? Baru pertama atau ada? Ya, saya memberikan satu contoh kasus. Ada 2 contoh kasus. Ya, kasusnya demikian. Davina yang tidak mengikuti kegiatan progres. Ini contoh ya. Pada hari Jumat, Davina tidak mengikuti kegiatan progres yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Jumat, Davina dipanggil Bu Esther untuk dimintai keterangan. Pertama, Bu Esther pasti akan bertanya, panggil Davina, ya. Kenapa tidak ikut kegiatan progres kemarin? Dalam segitiga restitusi masuk ke yang pertama, menstabilkan identitas. Davina jawab, iya maaf soalnya saya buru-buru pulang karena diajak mama pergi ke puncak. Kemudian dalam segitiga restitusi masuk tindakan yang salah. Apa tindakan yang salah? Gue sudah sampaikan, walaupun itu salah, cara penyampaiannya begini. Wah, senang banget ya bisa jalan-jalan. Kenapa ibu tidak diajak? Itu menegur, tetapi ini ya, ya. Namun, apakah yang kamu lakukan sesuai dengan aturan sekolah? Dia jawab, tidak. Soalnya saya tidak ikut kegiatan progres tanpa izin. Kembali tadi kepada keyakinan kelas. Dalam segitiga restitusi yang terakhir adalah tanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau kita membuat suatu kesepakatan, pada akhirnya tanyakan kalau anak melakukan sesuatu yang mereka lakukan salah, di akhirnya itu tanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelasnya gitu? Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Apa jawabnya? Tertib mengikuti kegiatan sekolahmu. Nah, kira-kira apa kamu bisa lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang kamu yakini? Yang benar jawab, saya bisa minta izin kepada pembina progresku. Mungkin ada yang lain. Artinya kita membuat solusi. Ya, tidak hanya dengan minta izin, solusi yang lain apa kira-kira? Mungkin perjalanannya ditunda waktunya. Ikuti dulu kegiatan baru jalan. Artinya apa? Jangan hanya kita menghakimi, tetapi kita memberikan suatu solusi untuk setiap persoalan anak-anak. Ya, ini kasus yang kedua. Seorang murid yang bernama Ivan ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek saat pelaksanaan ulangan. Kita panggil Pak. Nah, mereka kenapa yang panggil? Ya, waktu kemarin ulangan kedua saya mencontek dulu, ya kan? Iya Bu. Tapi dia ingat loh, menstabilkan identitas itu penting, ya. Jadi segitiga restitusi itu sangat penting. Pertama itu stabilkan identitas.
Ya, kenapa? Dia akan jawab, iya Bu, saya minta maaf. Anak akan lebih leluasa untuk berbicara, untuk lebih kesananya kita menggali sesuatu dalam konseling, dalam apapun itu pastoral kepada anak-anak akan lebih dalam. Sehingga dalam tindakan yang salah ada pertanyaan, kenapa harus mencoba? Dia jawab, karena saya tidak yakin dengan jawaban saya. Dia ragu. Karena memang adalah kita butuh, kita dapatkan dalam keraguan. Kenapa dia melakukan suatu kesalahan? Ya, dan selalu yang terakhir keyakinan keras. Ingatkan keyakinan keras kita bahwa apa? Satu, akan belajar sungguh-sungguh. Itulah pentingnya dalam setiap pembelajaran, dalam setiap mata pelajaran, atau sebagai wali kelas, atau sebagai guru dasar, kita harus memberikan keyakinan keras supaya anak itu benar-benar mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi tidak ada salah menyangka, tidak ada penghukuman saya. Dan fungsi kontrol guru tadi, ingat kita sebagai teman dan sebagai pembicara. Dan segitiga diskusi boleh berjalan dengan baik. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa kita jalankan semua kita? Saya mungkin akan memberikan satu respon positif untuk kita ambil gagasannya, kita maju bersama, melangkah bersama. Dari guru penggerak boleh memberikan motivasi bagi kita semua. Sebenarnya kalau kita lihat dari sumber daya manusia, khususnya dari tenaga pendidikan dan pendidik di SMPN Negeri 117 Jakarta ini, itu sangat-sangat mumpuni. Maksudnya di sini adalah guru-guru SMP 117 itu adalah SDM-SDM ini selain punya kualitas yang sangat bagus, plus guru-guru kita di sini sudah mampu menciptakan atmosfer aura positif kepada anak-anak di SMPN Negeri 117 Jakarta. Terbukti pada bisa kita lihat dari pelaksanaan seperti proyek P5, anak-anak itu mengerjakan proyek-proyek tersebut itu benar yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Kiai Dewantara, yaitu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi mereka belajar benar-benar bernuansa alam, anak tidak boring di kelas karena mereka juga merasakan area outdoor di SMPN Negeri 117 Jakarta. Jadi dengan aset yang kita miliki, yaitu SDM yang berkualitas, sarana dan prasarana yang dukung, bisa kita untuk menjadi nantinya, kalau misalnya nanti ada pembukaan lagi pendaftaran sekolah penggerak, kita mampu untuk menjadi sekolah yang dilabeli sekolah penggerak. Karena memang guru-gurunya di sini walaupun belum mendaftar CGP, tapi saya yakin pasti nanti kalau ada pembukaan lagi calon guru penggerak, banyak yang mendaftar. Saya yakin itu banyak yang mendaftar. Ibu Alina ya salah satunya sudah mendaftar. Sudah mendaftar. Kalau belum pengumuman pokoknya udah daftar nomor 1 duluan, insya Allah. Wolfi juga udah bersedia untuk menjadi calon penerus penggerak dan lumayan juga, insya Allah. Jadi dengan kualitas SDM kita yang berbagus-bagus dan alhamdulillah sudah sedikitnya banyak yang sudah mengikuti perkembangan arus zamannya Gen Z kita ini, karena memang Gen Z itu kan saya beberapa dapat ilmu juga dari narasumber
Gen Z sekarang itu memang orientasinya kepada cuan. Tapi mereka tidak berpikir soft skill mereka sejauh ini itu bagaimana. Kalau misalnya kita dulu dikatakan bahwa kamu kerja yang baik, kerja apa saja saya lakukan. Tapi kalau misalnya untuk Gen Z itu mereka harus kita ini begini, job description saya apa nih? Saya mau bekerja sesuai dengan job desk saya. Saya tidak mau bekerja tidak sesuai dengan job desk saya. Jadi seperti Bu Esther, jadi mudah-mudahan SMP 17 akan semakin maju lagi, akan semakin sukses lagi dengan kualitas SDM yang bagus dan tentunya sekolahnya yang nantinya akan bagus lagi. Terima kasih. Wah, luar biasa nih. Tepuk dong. Bukan ya. Akhirnya kita akan menuju 117 yang unggul. Itu impian kita. Ya. Itu doa kita bersama. Sehingga saya katakan begini. Dan satu lagu yang kedua dia tahu. Welcome to JGP. Mari belajar bersama kami. Welcome to JGP. Welcome to JGP. Mari bertemu bersama kami, belajar bersama kami di SMP 117 Jakarta Timur. Ya, dengan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, kemudian validasi tindakan yang salah tadi saya sudah sampaikan, menanyakan keyakinan sudah dicontohkan, dan dalam kata penutup saya ucapkan dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar budaya positif dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian dari saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Guru SMP 117 yang telah bersama-sama dengan saya dalam 60 menit duduk berpercakapan, memberi saran dan kritik untuk kemajuan sekolah yang kita cintai kita bangga. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Saya berikan lagi kepada MC. Ya, baik. Boleh kasih tepuk tangan lagi kepada Bu Esther, teman-teman. Alhamdulillah hari ini sudah selesai ya Bu Esther ya untuk diseminasi penyebaran budaya positif di lingkungan sekolah. Nanti akan ada lagi penyebaran dengan tema yang berbeda-beda. Baiklah, sudah cukup ya Bu Esther ya.